Sudah dikasih? Belum masuk ya? Udah masuk belum? Udah. Baik, kita sama-sama kita mulai kegiatan ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Lampung dan pimpinan Fakultas MIPA atas kegiatan kesempatan di pagi siang menjelang siang ini. Adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita masuk pada acara inti kegiatan PKM kita, yaitu pemaparan dari narasumber yang tidak asing lagi bagi Universitas Lampung. Beliau adalah Dr. Ing Melvi, STMT. Beliau adalah dosen atau staf di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Fakultas Teknik Unila. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1992-1997. Kemudian pendidikan S2 diselesaikan pada tahun 2002 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian pendidikan doktoral S3 diselesaikan pada tahun 2012 di Electrical Engineering and Information Technology. Kemudian beliau banyak sekali pengalaman dalam bidang penelitian dengan sumber dana yang diperoleh atau hibah yang diperoleh di atas hampir 1 miliar ya. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang terutama dimulai pada tahun 2013. Kemudian publikasi ilmiah lebih dari 9 poin. Kemudian selain itu, beliau juga memperoleh predikat dosen terbaik pertama Fakultas Teknik pada tahun 2017 dan dosen terbaik kedua Universitas Lampung pada tahun yang sama. Ibu Melvi ini juga menangani atau reviewer nasional PKM pada tahun 2019 untuk Pekan Kreativitas Mahasiswa. Sekarang kalau nggak salah saya namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Di tahun 2020 ini juga beliau sebagai reviewer. Oleh karena itu tidak salah ketika kita memilih beliau untuk sebagai narasumber pada kegiatan kita, karena beliau adalah reviewer nasional. Tentu harapan kita adalah adik-adik mahasiswa ini menggali semua ilmu yang beliau berikan, sehingga capaian yang diharapkan oleh Fakultas MIPA adalah proposal yang tembus di tingkat nasional, bahkan sampai pada Pinmas. Beliau juga adalah pembimbing tim Unila Robotik dan Otomatisasi Unila sejak tahun 2005 hingga sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat ini kita berikan kepada beliau. Inilah Ibu Melvi, STMT, Dokter Engineering. Pada Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Zakaria, tadi saya tidak bergabung dari awal, jadi saya nggak tahu siapa aja yang hadir ininya. Terima kasih kepada Pak Zakaria, kayaknya ada Bu Eko juga, atas kepercayaannya kepada saya untuk sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa memotivasi, membuka wawasan adik-adik mahasiswa bahwa betapa pentingnya kita aktif di kegiatan kemahasiswaan di PKM ini. Audiensnya ini mahasiswa angkatan berapa ya Pak ya? 2018 Bu. 2018 pas banget sih Pak. Jadi 2018 pas banget. Saya harap juga angkatan 2018 ini sudah punya pengalaman sebelumnya untuk menuliskan proposal. Sebetulnya kalau ada proposal yang kemarin tahun lalu gagal, kita bisa bedah gitu loh. Coaching kita proposal yang tahun lalu gagal, kita lihat di mana letak gagalnya itu di mana gitu. Pak Zakaria, maaf saya ada ngirim file presentasi ya.
ke Bu Eko. Ke Ibu Eko ya. Sudah siap sudah siap Ibu kayaknya. Oke. Nah, saya karena audiensnya berbeda, saya ceritakan dulu kenapa saya menjadi reviewer nasional PKM. Jadi pengalaman kenapa saya menjadi reviewer PKM nasional ini, pertama karena saya aktif di kegiatan kemahasiswaan di robotika. Jadi saya ada beberapa kenal dengan orang-orang yang ada di pusat, dan tahun 2012 saya selesai S3, saya pulang ke Indonesia. Kemudian saya mulai aktif belajar Pak Zakir ya, belajar membimbing mahasiswa PKM. Saya belajar. Tahun pertama saking semangatnya, proposalnya banyak yang saya ini, tapi tidak lolos. Tahun kedua tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Saya nggak tahu, mau cari informasi kenapa saya tidak lolos. Habis itu saya cari-cari informasi. Kebetulan pada saat itu di Unila yang menjadi reviewer itu adalah Profesor Tirza Hanum. Nah, cuman saya nggak dapat clue nih, kenapa kita tidak lolos, saya nggak paham. Saya tidak paham sekali kenapa proposal mahasiswa saya banyak yang saya pikir bagus, dan ternyata tidak lolos gitu. Jadi saya mencari tahu, pada saat itu ternyata untuk menjadi reviewer nasional supaya terlibat itu saya harus jadi reviewer nih. Saya sudah mempelajari semua panduan PKM. Tapi tetap aja tidak lolos, Terus saya cari tahu, kayaknya solusinya kita harus ada di dalam nih, harus ada di dalam. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2020, 2016, 2018, 19 gitu deh. Ada BIMTEK. Jadi saya ngontak orang Dikti, kalau ada, saya pengen jadi reviewer. Tapi orang Dikti bilang bahwa di Unila ketentuannya adalah satu universitas itu boleh reviewer satu bagi universitas yang prestasi di PKM-nya masih belum signifikan bagus gitu. Jika universitas itu banyak proposal PKM-nya lolos PIMNAS PIMNAS, kemungkinan reviewer mereka, dosen mereka yang akan menjadi reviewer itu juga sangat besar jumlahnya. Jadi kebetulan Unila cuma dapat jatah 1. Saya bilang saya boleh mendaftar untuk ini, untuk menjadi reviewer. Nah pada saat itu saya diinformasikan ada BIMTEK di Unsri, di Sriwijaya. Tapi saya telat tahunya, dan dari Unila ada yang dikirim, saya nggak tahu siapa yang dikirim dari Unila. Kemudian ada kesempatan kedua di Makassar. Seharusnya kita di Sumatera, harusnya ke Sumatera Selatan, ke Unsri. Jadi saya ikut yang di Makassar, karena waktu itu udah akhir tahun juga. Saya bicara ke pimpinan fakultas, kemudian ke rektorat bagian kemahasiswaan, ternyata mereka cuma hanya bisa mengeluarkan surat tugas. Jadi saya nekat, pesan tiket sendiri, berangkat sendiri ke Makassar. Itu pengalaman yang sangat ini nih, amazing bagi saya. Karena saya diinformasikan oleh teman yang di Dikti pada saat itu, diumumkan siang hari ketika saya lagi mengajar. Kemudian kebetulan kolega saya, Pak Ardian, suami saya bilang, udah berangkat aja. Dia cariin tiket, saya dapat tiket, kita cari tiketnya pasti yang low cost. Kita cari tiket yang low cost, jadi saya berangkat jam 5. Pada saat itu ada salah satu teman dosen elektro juga yang minat. Jadi kami berangkat berdua, sampai di Surabaya jam 11 malam. Mendekati jam setengah 12. Jam 11 malam deh, nyampe di Juanda, Surabaya. Kemudian kita memutuskan kalau kita check-in ke hotel tanggung. Udah deh, saya pikir bandara di Juanda itu sama fasilitasnya seperti di Soekarno-Hatta. Jadi kita bisa istirahat atau apa. Ternyata begitu jam 12 kita diusirin keluar. Tidak boleh ada di dalam fasilitas bandara. Jadi kami duduk di luar. Duduk di mana ya? Nah, kami duduk di luar. Ternyata pada saat itu Bandara Juanda juga lagi proses renovasi. Jadi ributnya minta ampun, besi diketok-ketok. Jadi terakhir kita nggak bisa tidur. Mau tidur di masjid ada tulisan dilarang tidur. Wah, nggak enak banget nih kalau kita tidur di masjid. Terakhir kita memutuskan duduk di restoran siap saji yang buka 24 jam. Tanpa mandi, kita nyampe di Makassar, jadwal habis selesai subuh, kita berangkat Makassar. Tanpa belum mandi, kita langsung ikut BIMTEK, bimbingan teknik untuk menjadi reviewer. Jadi untuk menjadi reviewer itu ternyata kita juga dikasih materi dari pagi sampai malam, kemudian dikasih PR, materi lagi, terus dikasih PR, besoknya ujian.
Jadi ada ujian. Nah kebetulan pada saat itu saya berangkat berdua sama teman, saya lolos. Alhamdulillah teman saya yang satu lagi tidak lolos untuk jadi brever. Kenapa saya menceritakan ini? Karena saya ingin menceritakan kepada adik-adik mahasiswa bahwa jika kita ingin meraih sesuatu itu kita tidak bisa santai-santai. Kita harus mengikhtiar. Kita harus ikhtiar untuk mendapatkannya. Tentu mendapatkannya itu dengan jalan yang benar menurut saya gitu. Kita melalui prosedur, kita mengikuti jalan yang benar, tapi kita harus ikhtiar dan kita harus semangat, niatnya harus kuat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semua. Untuk PKM ini kita tidak bisa menyiapkannya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Kita menyiapkan dalam waktu singkat. Kita harus mempersiapkan, apalagi kalau misalnya kalau saya lihat di MIPA banyak minatnya di PKM penelitian. Ini sudah banyakkan angkatan 2018. Saya berharap, karena kan rewardnya ada. Di Unila juga ada rewardnya kan. Jika PIMNAS lolos dari PKM penelitian, boleh tidak ikut buat skripsi ya Pak ya? Iya, tidak boleh, tidak ikut skripsinya. Boleh tidak membuat skripsi. Rewardnya kan cukup lumayan. Bagus gitu ininya, bisa mempercepat masa studi kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa bahwa ikut PKM itu bukan hanya sekedar diminta dosen, terus ikut pelatihan bareng-bareng dapat sertifikat, tanpa kita mempersiapkan, kita harus paham dulu nih, kenapa kita membuat. Semua yang kita kerjakan ini, karena ketika kita berada di bangku kuliah itu adalah proses belajar semua. Manfaatkanlah waktu kita selagi jadi mahasiswa itu belajar semaksimal mungkin. Nah, kalau kalian lihat nih di slide saya ini begitu kalau kita ikut PIMNAS, begitu meriahnya. Ini adalah pesta meriah untuk akademik, untuk di kalangan mahasiswa. Pesta meriah di bidang akademik kemahasiswaan. Jadi kita bisa melihat teman-teman mahasiswa dari universitas lain, betapa mereka sangat semangat, menggebu-gebu, begitu bangga dengan alma mater mereka, dan mereka berbondong-bondong untuk memberikan prestasi terbaik mereka. Jadi kita akan melihat suasana bagaimana universitas lain itu, mahasiswa lain itu memang, kita lihat nih fotonya. Kalau sebetulnya kalau kalian bisa melihat di YouTube pembukaan PIMNAS atau penutupan PIMNAS tahun 2 tahun sebelumnya, bisa banyak videonya di YouTube. Bagaimana kita lihat semangat-semangat. Nah, untuk salah satu memicu semangat itu adalah kita harus banyak melihat-lihat apa yang sudah dibuat orang bikin apa, itu bisa jadi motivasi kita. Nah, jadi saya harap adik-adik mahasiswa sebelum memulai membuat proposal PKM, paham dulu apa tujuan kita membuat proposal. Apakah hanya sekedar tugas saja kah? Atau karena diminta dosen aja kah? Atau diminta kakak-kakak kelas, kakak tingkatnya aja? Dan itu harus ditanamkan bahwa kita ikut PKM ini adalah dalam proses kita belajar, meningkatkan kapasitas diri kita. Dan manfaat yang terbesar itu adalah untuk diri sendiri. Kemudian manfaat untuk diri kita sendiri itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk Unila, institusi, segala macam. Itu nilai plus yang lainnya. Next. Nah, PKM itu ada PKM 5 bidang, ada PKM penelitian. Ini adalah PKM penelitian. Lanjut. Nah, tujuan dari PKM, sebetulnya kalau angkatan 2018 saya yakin sudah membaca panduan pembuatan PKM tahun 2020. Ini waktu saya berapa lama ya, Pak Jakaria ya? Pak, mute. Mic-nya Bapak mute. Mic-nya. 10.30 Bu berakhir kita, cuman nanti kita sisihkan waktu untuk tanya jawab sedikit. Oke, 10.30. Iya. Karena ini PKM-nya 5 bidang, saya harus banyak cepat-cepat nih. Siap. Ya kan?
Nah, ini PKM. Tujuan PKM itu sebetulnya tujuan PKM itu adalah ini secara di panduan nih, menumbuh kembangkan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini dan tantangan. Kemudian sebetulnya tujuan PKM ini adalah awareness kita mahasiswa dari dunia akademik terhadap perkembangan yang ada di masyarakat, tentang perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan PKM ini sebetulnya kita belajar, kita dididik, dilatih awareness kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian dengan PKM ini kita dilatih juga untuk berusaha mencari solusi-solusi terhadap segala macam permasalahan yang ada di sekeliling kita. Next. Nah, ini secara teoritis adalah menumbuhkan kreativitas kita, memicu supaya kita lebih kreatif mahasiswa-mahasiswa ke depan. Jadi dengan banyak kita terlibat, kita lihat dengan teman-teman dari universitas lain, kenapa mereka bisa membuat ini, kenapa mereka muncul ide mereka seperti ini. Dan kita lihat nanti ide-ide mereka tuh, kadang-kadang kita bilang, kita nganggap ide-ide yang menang itu adalah, kok ini aja bisa menang. Tapi jangan pernah berkata, kok ini aja bisa menang. Karena kita tidak pernah memikirkan itu gitu. Karena kita hanya berkata ini gampang, tanpa kita touch, kita memegangnya. Kita nggak bisa tahu mengatakan bahwa ini gampang, kok cuma ini aja, tanpa kita pegang, tanpa kita deep mempelajarinya. Jadi rasa keingintahuan kita itu harus tinggi. Nah, supaya rasa keingintahuan, saya selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya suka jalan-jalan Pak. Jadi ini minggu depannya, ini setelah kontes robot terbang Indonesia, saya sudah punya agenda dengan mahasiswa himpunan. Kemudian saya juga merekrut, ini dalam rangka PKM, saya juga merekrut beberapa mahasiswa yang punya passion bisnis, punya passion untuk video, karena di sini juga ada GFK untuk video kan. Saya ngajak mereka jalan-jalan. Nah itu Pak, tujuan Pak Zakaria, itu tujuan saya salah satu, saya mengajukan hibah itu adalah dalam rangka saya bisa mengajak mahasiswa saya gitu loh. Melihat. Karena dengan melihat, kita mahasiswa melihat ke lapangan, akan muncul ide. Ide itu tidak bisa muncul serta-merta karena kita menghayal tanpa kita punya referensi. Referensi itu bisa dari kita membaca, dengan kita jalan ke tempat satu daerah, kita melihat, oh ternyata di sini ada masalahnya ini. Kita harus mencarikan solusi. Nah, ide. Jadi kalau misalnya idenya dari mana, Bu? Kalau kami mau dapat ini, idenya itu adalah dengan banyak membaca. Dengan banyak melihat. Dengan melihat itu, kalau saya hobi jalan-jalan, traveling, tapi saya tidak serta-merta hanya untuk hobi jalan-jalan tanpa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita jalan-jalan itu saya selalu bawa catatan. Ini setiap ini ada permasalahan apa. Itu menjadi kadang-kadang nanti kalau kita baca, ini jadi ide apa. Cari referensi, sampai di rumah cari referensi. Itu sambil santai aja. Enggak. Dan sambil santai aja kita kerjakan. Karena saya selalu berprinsip bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan itu harus yang membuat saya happy. Saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang saya menjadi terbebani. Jadi hobinya jalan-jalan, tapi kita harus menjadi solusi. Itu salah satu kiat bagaimana kita mendapatkan ide, apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita hasilkan. Gitu. Itu salah satu kiat dari saya ininya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kita lihat nih, PKM ini adalah kreativitas dalam menerapkan ilmu dan permasalahan yang dihadapi bangsa. Untuk melihat permasalahan bangsa itu ya kita harus terjun ke masyarakat untuk melihatnya. Harus kita kembali ke masyarakat, lihat lingkungan. Nah, ini untuk mendapatkan ini saya mengajak jalan-jalan. Di himpunan kalau saya di himpunan mahasiswa teknik elektro, saya selalu bilang kepada pengurus himpunannya, semua patokan kegiatan himpunan itu harus melihat PKM. Karena di PKM semua sudah komplit. Ketika himpunan mengadakan kegiatan
pengabdian, saya bilang jangan hanya menjadi laporan kegiatan, tapi menjadi proposal. Jadi setiap himpunan melakukan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan itu sudah dibagi nih konsepnya. Siapa nih pegang ini, siapa pegang ini. Jadi setelah kegiatan selesai, himpunan itu tidak hanya sekedar lapor dan melakukan kegiatan organisasi. Harus dalam bentuk proposal. Jadi nggak akan kehabisan ide kita. Satu lagi, saya nggak tahu nih di MIPA, saya selalu mengajak himpunan karena kita dari berbagai daerah yang ada di Lampung. Yuk balik kita ke kampung siapa gitu, balik ke sekolah siapa, jalan-jalannya kita ke. Kenapa? Karena di situ mahasiswa ketika balik ke kampungnya, ke sekolahnya, mereka akan dengan lugas menyampaikan permasalahan-permasalahan di daerahnya. Jadi kita tidak meraba lagi. Di sana ada masalah apa? Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, eksiden ketemu masalah itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau ini, saya menganjurkan kepada himpunan melakukan kegiatan itu, tanya ke teman-teman kalian, ada potensi apa, ada permasalahan apa di daerah mereka. Kita kembali ke sana aja melakukan kegiatan. Sebelumnya himpunan kami itu banyak melakukan pengabdian. Pengabdian dilakukan misalnya di sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung, sekolah-sekolah swasta, karena sekolah-sekolah negeri banyak yang nolak misalnya. Saya bilang, kenapa nggak kembali ke alma mater kalian, ke sekolah kalian? Karena saya yakin ketika mahasiswa itu di daerahnya tidak satu sekolahnya itu nggak sampai 10 orang misalnya masuk ke Unila. Nah itu jadi potensi. Pasti setiap individu mahasiswa yang masuk ke Unila dari daerah itu jadi kebanggaan sekolah, kebanggaan daerahnya. Dan mereka jadi panutan. Balik lagi deh ke kampung kalian untuk melihat, dan kita garap bareng-bareng. Nah, ini sini juga dibilang bahwa kreativitas mahasiswa itu harus unik dan belum pernah dilakukan. Nah, keunikan dan itu pasti setiap keunikan daerah itu berbeda. Keunikan daerah. Maka saya bilang, kuncinya adalah sering jalan-jalan. Jalan-jalan itu bukan jalan kemana, kita balik ke kampung kita juga itu jalan-jalan. Sehingga kita dapat informasi-informasi yang kita butuhkan, apakah akan kita riset, apakah kita akan melakukan pengabdian, apakah kita akan melakukan PKM wirausaha atau karya cipta KC. Jadi inspirasi itu tidak bisa datang dengan melamun, tidak bisa datang dengan serta-merta dari orang lain. Tiba-tiba datang gitu. Harus kita cari. Next. Nah, ini saya bilang riset mahasiswa. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Inspirasinya dari mana? Ya dari masyarakat, dari alam semesta. Kemudian kita terapkan dengan teori-teori yang sudah dapat. Dan jelas kita proposal pengabdian kita. Dan kita jelas apa yang akan kita teliti. Ya, ini harus ini. Next. Next slide-nya. Ini PKM penelitian nih. PE itu untuk eksakta, PSH untuk sosial humaniora. Nah, ini sebetulnya sudah saya sampaikan tadi, mengungkapkan hubungan sebab akibat aksidasi, kemudian rancang bangun, eksplorasi, materi, desain produk, segala macam itu ya, kita dapatkan yaitu ya dari lingkungan tadi, informasi, banyak membaca. Jadi kalau kita dari eksakta, banyak-banyak baca jurnal. Baca jurnal, review jurnal, baca jurnal, ditulis. Pertama adalah tentukan dulu minat kita. Topik kita di mana? Kita niatnya di mana? Ketika kita sudah dapat objeknya dari lapangan, kemudian kita ada niat topiknya apa, kemudian kita harus banyak-banyak membaca, mereview jurnal, baca jurnal. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau kami di bidang engineering, eksakta, keywordnya pakai bahasa Inggris, saya bilang. Karena kalau kita pakai keyword bahasa Indonesia, yang keluar adalah ini, blogspot, koran, itu boleh kita baca hanya untuk menambah wawasan kita untuk memudahkan memahami jurnal. Tapi ketika kita akan membaca jurnal, gunakanlah keyword yang pakai bahasa Inggris, sehingga kita dapat deep ilmu yang akan kita riset tadi.
topik yang akan kita riset tadi. Next. Nah, kalau dalam PKM itu luaran wajibnya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program. Saya pikir ini semua sudah sejalan. PKM kegiatan PKM ini sudah sejalan dengan akhir dari kenapa kalian kuliah. Kalian kuliah kan terakhir nanti membuat skripsi. Jadi PKM ini dijadikan adalah sarana untuk belajar, mempersiapkan diri di akhir semester kalian. Jadi nggak ada lagi kita, kenapa Unila akreditasinya nggak bagus, mahasiswanya MIPA nggak bagus akreditasinya. Kenapa? Karena kelulusan mahasiswanya ini lama. Dan kalian jika mahasiswa itu lulusnya lama, kalian memberikan kontribusi untuk akreditasi kita jadi jelek. Jadi bagaimana mahasiswa itu membantu alma maternya adalah lulus tepat waktu dengan nilai yang baik plus dengan prestasi-prestasi akademik. Jadi kalau kita lihat nih, PKM tujuannya adalah membuat laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, produk program. Itu semua adalah the end of kita kuliah gitu loh, mahasiswa kuliah. Nah, ini aturan dari laporannya. Ini selanjutnya adalah prosedur nanti jika kita ada yang lolos nih. Pada artikel ilmiah, nama dosen pendamping dituliskan sebagai corresponding. Tetap nama mahasiswa itu, nama kalian yang mahasiswa tercantum sebagai penulis utama, dosen sebagai corresponding. Artinya dosen memang sebagai pembimbing. Dan itu juga menjadi CV kalian ketika kalian tamat. Yakinlah ketika kalian sudah banyak karya, ketika jadi mahasiswa, itu akan menjadi catatan pada saat kalian mau berkarir di mana akan diminta CV. Saya aja jadi narasumber diminta dulu CV saya ya Pak Zakaria ya. Jadi kan seseorang akan meng-hire kita, pasti akan dia pelajari dulu CV kita. Cocok apa tidak nih. Nah ketika kita mempunyai CV yang cukup bagus, wawancara segala macam itu adalah fasilitas. Kita lihat, mereka hanya minta benar nggak nih di CV dengan yang tertulis dengan pada saat wawancara. Jadi semua itu adalah dalam rangka kegiatan PKM ini adalah dalam rangka kapasitas kita, menambah kapasitas kita mahasiswa. Jadi kalau kita nanti lulus, jangan nanti ketika kalian lulus mahasiswa ini bisa ini dikit, bisa ini sedikit, tahu ini dikit. Semua serba dikit tahunya pada saat wawancara. Nah, ini saya nyimpang dikit ya Pak Zakaria. Ini sekarang ada beasiswa LPDP beasiswa. Pada saat saya ada teman yang pernah, kebetulan Pak Ardian pernah jadi reviewer LPDP. Pertanyaan yang pertama ditanya adalah ke mahasiswa adalah, who are you? Siapa Anda? Nih sekarang saya boleh mahasiswa nanya nih, siapa yang berani menjawab? Saya tanya, siapa Anda ketika Anda melamar? Ada yang berani jawab nggak dari mahasiswa nih? Ada yang berani menjawab nggak? Karena saya lihat di sini ada Suci. Suci berani jawab nggak? Siapa Anda? Seorang mahasiswa yang sedang belajar sebagai pembelajar untuk terus berkarya. Gitu. Enggak, posisi pada saat ini misalnya Anda sudah selesai, sudah tamat kuliah, dan melamar beasiswa, ditanya, siapa Anda? Jawabannya apa? Belum terlalu itu sih. Siapa yang berani jawab? Siapa yang tahu? Siapa dia? Siapa Anda? Begitu Anda tamat dari kuliah, ketika melamar beasiswa, nggak usah melamar kerja deh, melamar kerja. Siapa Anda? Siapa yang berani jawab? Saya baca sih yang nama kelihatan nih, Korea. Siapa Anda? Begitu Anda tamat kuliah, Anda melamar beasiswa, siapa Anda? Jawabannya apa? Siapa ya Bu? Ya mana saya tahu, saya nanya. Saya pelamar beasiswa
lulusan dari ini gitu, Bu. Oke. Kalau Tasya, apa jawabannya? Tasya ini cuma kepalanya doang kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Tasya mana? Tasya Eli apa ini namanya? Mana orangnya nih? Nggak ada. Jadi ya, karena maaf ya Pak Zakaria. Jadi sebetulnya ketika kita ditanya siapa Anda, ya kan? Kalau saya karena saya teknik, saya akan jawab I'm engineering. Saya seorang engineering, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Itu exactly. Orang itu tidak perlu saya Tasya, nggak penting karena dia sudah baca nama Anda Tasya. Saya Korea, dia nggak penting. Saya alumni ini, dia nggak penting karena dia pegang CV kalian. Yang ditanya itu siapa Anda? Karena baca. Makanya dibilang baca. Di sini dalam rangka juga saya menyampaikan bahwa ketika kalian mau bikin proposal PKM, baca panduan. Sama, ketika Anda melamar melamar beasiswa LPDP misalnya, dibaca dulu LPDP itu minta apa sih? Itu yang akan kita berikan jawaban sesuai yang mereka minta. Jadi kalau misalnya LPDP minta standarnya gini, ya jawab sesuai yang mereka minta. Kalau saya ditanya, siapa Anda? Saya bilang, I am engineering. Saya seorang mahasiswa, saya seorang engineer karena saya sudah tamat, tapi saya sudah menguasai ini, saya menguasai ini, dan saya akan melamar beasiswa ini di sini. Kita akan menyampaikan. Nah, ini juga setelah saya evaluasi, ini salah satu kekurangan dari mahasiswa kita yang di daerah. Kalian harus pede mengungkapkan siapa diri kalian. PKM, begitu kalian sudah lolos juga PKM, lolos untuk PIMNAS, kalian ada poin penilaian presentasi. Jadi pada saat presentasi itu adalah straightforward. Kalau kami di engineering, kita orang eksak. Jangan berbelit-belit, kita harus straightforward, clear, jelas. Referensinya apa, ininya apa, clear. Dan tidak boleh ragu-ragu untuk menjawab. Ya, diperhatikan panduannya apa, itu yang kita buat. Ini dalam rangka saya ingin menyampaikan proposal kita banyak ditolak karena banyak tidak ikut panduan. Next, ini. Next. Nah, nih setiap tahun panduan untuk PKM itu ada yang dirubah. Lihat nih, perubahan 2018, perubahan tahun 2020. Sehingga jangan dibiasakan kopas proposal tahun lalu. Jangan dibiasakan kopas proposal tahun lalu. Ini coba lihat nih ya, jumlah anggota 3 sampai 5 orang, sini 4 sampai 6 orang. Ya kan? Jika karena kami reviewer akan dibilang yang harus yang langsung dinilai kasih nilai 1 jika misalnya di 2020 4 6 orang, kita masih anggotanya 3 orang, langsung dibuang tanpa dibaca lagi proposalnya. Langsung didiskualifikasi, nggak bisa. Nah, ini jadi ada perubahan. Nih, panjang judul kemarin itu 12 kata, sekarang 20 kata. Tidak boleh ada singkatan, akronim. Sebelum-sebelumnya boleh. Jadi 2 tahun belakangan ini Pak Zakaria nggak boleh lagi judul itu yang ada singkatan-singkatan yang aneh. Sebelum-sebelumnya boleh. 2 tahun belakangan ini tidak boleh lagi ada singkatan-singkatan yang aneh. Kalau sebelumnya saya ikut itu dibilang bahwa singkatan-singkatan yang aneh itu jadi hal yang menarik. Ternyata 2 tahun belakangan ini tidak boleh. Tuh. Jadi tahun depan juga akan keluar panduan 2021. Dan itu akan banyak perubahan juga. Makanya panduannya harus dibaca. Jangan pakai proposal tahun lalu terus ini lagi. Dikopas aja atau didaur ulang ya Pak ya. Boleh didaur ulang tapi jangan pakai template yang lama. Tulis ulang atau ambil bagian-bagian untuk memindahkannya. Jangan jeplak langsung diambil.
Next. Balik dong, balik. Balik lagi. Ini yang cukup krusial kemarin. Daftar pustaka tidak wajib ada jadi satu dengan hal jurusan perusahaan. Tapi tahun 2020 daftar pustaka jadi wajib. Ya. Nah, tahun sebelumnya daftar pustaka itu nggak di aware banget. Tapi tahun kemarin daftar pustaka itu jadi sangat perhatian dan jadi poin pengurangan nilai. Jika di daftar pustaka itu ada 10, di narasi ada 5, nilainya tidak maksimal. Bukan gugur. Jadi daftar pustakanya ada misalnya ada nama Yunus, di atas nggak ada nama Yunus. Nggak ada dikutip di dalam narasi. Poin nilai jadi kecil. Dan pengalaman saya jadi reviewer, kayak begitu-gitu saya bilang kan ini ada proposal yang bagus, cuman nilainya nggak maksimal. Saya lihat nggak ada yang lolos. Ternyata yang diambil itu adalah nilai-nilai maksimal saja, Pak. Jadi kan presentasi yang lolos itu juga sangat kecil saya bilang. Dari yang tahun lalu jumlah proposal yang masuk itu naik 40%. Jumlah yang lolos sedikit. Nah, setelah saya evaluasi sendiri, saya juga melihat beberapa proposal yang masuk yang saya review, kayaknya nilainya tinggi deh. Saya ngasih sampai 500. Kenapa tidak lolos? Saya ngasih sampai 500 sampai 600. Ternyata tidak lolos. Ternyata saya menyimpulkan yang lolos itu adalah nilai sempurna yang dapat nilai 700. Jadi sayang kalau kita sudah susah-susah buat hal-hal kecil karena kita tidak detail, tidak ini, itu jadi gugur. Next slide. Nah, ini juga nih. Seleksi dari pusat itu kemarin tahun 2018, 2019 itu 2 tahap. Kemarin 1 tahap. Jadi saya kalau sebelumnya saya jadi reviewer, saya ada mereview daring 1, kemudian daring 1 dulu, kemudian daring 2. Kemarin, tahun kemarin kita langsung daring 1 langsung daring 2. Jadi saya itu kebagian mereview itu 350 proposal Pak Zakaria. Dan harus saya selesaikan dalam waktu 2 minggu. 14 hari ya, 14 hari dan saya harus selesaikan. Jadi kebayang aja kalau saya menyelesaikan 1 hari 50 proposal yang harus saya review. Jadi 50 ya lebih ya sekitar segitu Pak. Saya harus mereview setiap hari dan setiap hari itu kita dipantau oleh tim pusat. Kalau kita belum ada bergerak langsung mereka masih minat ini enggak sanggup mereview lagi enggak? Kalau enggak kita langsung dianulir. Karena yang ngantri menjadi reviewer itu banyak banget. Jadi kita jadi reviewer itu juga langsung dipantau, dinilai. Jadi kalau tahun depan kita nggak jadi reviewer lagi, berarti kita performance kita tidak bagus. Atau kita mengundurkan diri. Jadi kebayangkan, begitu banyak proposal, sehari misalnya reviewer itu harus mereview 50, kebayang bagaimana cara mereviewnya. Salah satu mereviewnya gitu aja Pak. Nama kalau ada panduannya, ada nama disingkat, langsung saya buang. Tidak akan dibaca lagi isinya. Penempatan nomor halaman salah, harusnya di kanan atas, ditaruhin di kanan bawah, langsung dibuang. Itu peraturan, itu hasil BIMTEK kami para reviewer. Jadi sangat sayang kalau ide-idenya bagus, tapi kita tidak lihat panduan. Next. Nah ini sistemnya nih. Sampul pengesahan halaman utama itu terdiri dari daftar isi, halaman inti dan lampiran. Diingat di sini tahun kemarin sampul dan pengesahan tidak boleh diupload barengan dengan halaman utama, terpisah. Jadi kemarin Pak walaupun 350 nyantai aja. Begitu lihat proposal ada sampul, ada halaman langsung kasih nilai 1. Nggak akan dibaca lagi. Kemudian halaman utama, nanti kita akan lihat nih, maksimal 10 halaman. 10 halaman itu dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka.
Penomorannya harus di kanan atas. Lihat nih, nama ketua, nih file yang dikirim, nama ketua peneliti, nama perguruan tinggi, PKM apa. Nah, yang paling krusial adalah jumlah halaman. Jika jumlah halamannya udah 11, kurang boleh. Nah, di sini maksimal. Kurang boleh, tapi kalau dia lebih, langsung dibuang, Pak. Nggak akan dibaca lagi. Jadi itu kalau kita reviewer, happy banget. Begitu melihat kesalahan-kesalahan ini, kita happy banget mengurangi kerjaan. Jadi kita nggak membaca lagi deep ke dalam. Ini Pak Zakaria yang selalu saya sampaikan kepada pimpinan dari zaman Pak Rektor kita kemarin itu jadi WR3, saya sudah sampaikan. Tolong dibuat tim reviewer itu dari universitas. Mereview itu harus yang benar-benar mereview dan jauh-jauh hari sebelum deadline. Sehingga hal-hal yang kecil yang kayak gini tidak akan terjadi. Gitu. Saya sudah menyampaikan juga bahwa saya bersedia sharing dengan dosen-dosen atau tim reviewer internalnya Unila. Yang hal ini harus dilihat. Jadi bukan sistemnya kita mereview di end, di last minute, terus kita gugurkan. Enggak kayak gitu. Di universitas yang lain itu adalah direview begitu ada yang salah, suruh perbaiki. Sampai benar. Dan kenapa di universitas besar itu banyak proposal yang lolos? Kita cuma hitungan jari 10. Next. Nah, ini adalah aturan. Ini semua ada di panduan. Tulisan tidak Times New Roman 12 pakai huruf yang lain langsung gugur. Spasinya tidak 1115 langsung gugur. Nih, untuk yang di bagian atas ini untuk di bagian atas ini jika salah, ini penomorannya adalah pakai huruf I Romawi, bukan Romawi ini. Ya, Romawi. I.2 itu kanan bawah. Daftar isi ke bawah, 1-10 kanan atas. Jika kebalik-balik ada yang naruh di tengah, buang aja langsung. Tidak akan dilihat lagi. Next. Nah, ini sangat krusial, Pak Zakaria. Iya. Jadi kenapa saya bisa mereview dengan cepat begitu saya lihat halamannya udah, oh ini kanan bawah, udah deh buang aja, langsung kasih nilai 1 karena kita harus menilai itu secara online. Begitu kita letakkan nilai 1, langsung ke bawah itu 1. Dan hal ini juga terjadi dengan proposal dosen. Karena reviewer nanti dedengkotnya reviewer PKM mahasiswa ini adalah reviewer proposal dosen juga. Nah, ini kalau ini udah masuk ke konten. Dan saya selalu menekankan di latar belakang. Jadi harus jelas latar belakang kita meneliti ini kenapa. Harus jelas dan harus ada referensinya yang dirujuk. Jadi di latar belakang ini harus jelas kita mengidentifikasi. Karena disitulah kekuatan dari proposal tadi. Ketika tadi itu adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi di konten. Kalau di konten itu nggak ada yang langsung digugurkan, nggak ada. Tapi poinnya tidak akan maksimal. Makanya kalau di latar belakang itu harus diletakkan referensinya apa? Latar belakang alasannya. Referensinya harus jelas, harus ada referensinya. Kemudian masalah yang menjadi prioritas dijelaskan teman-teman. Nah, ini saya pikir udah di latar belakangnya ini sebetulnya kalau kita meneliti ini sudah terangkum lagi semua. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah alasan tadi harus kuat dan harus ada referensinya. Next. Next, please. Metodenya harus jelas juga. Kayaknya ini kalau mahasiswa sudah paham ya Pak ya. Harusnya kalau yang udah semester 18 karena saya pikir udah sering ikut ini juga. Jadi metodenya kita juga harus jelas metode apa
Jadi dari topik latar belakang tadi kita akan menggunakan metodenya, metode yang apa yang akan kita terapkan dalam proposal kita nanti, dalam penelitian kita nanti nih. Apalagi orang apa nih, biologi ya Pak ya? Ya. Nah biologi itu biasanya jago-jago di PKM penelitian nih biasanya. Kalau kami engineering itu banyak KC Pak, Karsa Cipta. Iya, Karsa Cipta. Ya Karsa Cipta. Kalau penelitian itu kayaknya ranahnya, saya lihat judul-judul yang lolos PIMNAS itu juga banyak dari MIPA rata-rata. Biologi, kimia, wah sayang banget kalau kita dari Unila nggak banyak ngambil peran gitu. Karena kan kayak ngambil analisis data, ini kan semua MIPA semua nih Pak. Saya lihat judul-judul ya banyak judul-judul dari MIPA. Nah kemudian juga di sini dibilang bahwa lebih baik digambarkan juga dalam diagram langkah dan hasil. Jadi ada diagram yang apa ya di dalam proposal itu dalam bentuk diagram dan lebih mudah dicerna oleh si reviewer karena reviewer itu belum tentu dalam satu bidang. Next. Nah, ini yang juga sangat krusial. Ketika kita meletakkan anggaran itu ada di bab 4, kemudian di lampiran ada rincian anggaran. Nah, jika di bab 4 misalnya anggaran kita 9.200.000, di lampiran 9.500.000 langsung dibuang. Ini kan rekap ya, kalau bab 4 ini udah rekap, rincian biaya rekap, rincian yang detailnya kan ada di lampiran. Nah, kalau di lampirannya tidak sama dengan yang di bab 4, langsung dibuang Pak, makanya cepat kita jadi reviewer. Ini udah beda nih, karena kadang-kadang mahasiswa ketika di rincian, mereka genap-genapkan aja. Sampai di sini ada yang berubah, berbeda. Itu langsung, karena kita di sini di PKM itu adalah melatih mahasiswa taat aturan, jujur. Nah, kalau udah ada manipulasi, yang diketahui ada manipulasi, pasti akan langsung final ininya. Final penilaiannya. Kemudian jadwal kegiatan juga. Jadwal kegiatan itu lihat di panduan. Misalnya 3 sampai 5 bulan. Kita bikin 6 bulan. Itu juga langsung gugur. Ininya Pak, untuk adik-adik juga. Jadi membuat jadwal kegiatan itu nggak apa ya Pak ya, nggak suka-suka gitu. Harus terencana dan benar. Dan satu lagi, lihat panduan. Tidak boleh 3 bulan, kita buat 3 bulan. Pokoknya semuanya harus berdasarkan panduan. Intinya harus melihat panduan. Dan itu penilaiannya apa ya Pak ya, langsung final kayak gitu. Jadi nggak ada karena kita reviewer juga dibilang jika kita salah asal mereview kita juga dapat punishment. Jadi saya yakin setiap reviewer itu, dan kita mereview itu adalah blind review. Jadi kita nggak tahu nih punya siapa, dari universitas mana, karena kan bagian sampul sama nomor pengesahannya hilang, nggak ada bagi. Jadi kita nggak akan tahu nih punya siapa, kita nggak akan tahu. Next. Nah, ini adalah kolom-kolom penilaian. Kalau kita jadi reviewer, nah kalau misalnya bagian atasnya itu biasanya nanti ada nilai sesuai atau tidak sesuai. Kalau kita kasih tidak sesuai, ini skor ini langsung jadi 1, bobotnya jadi 1, dapat nilai minimal 100. Bukan 0, nilainya 100. Nilai maksimal itu adalah 700. Kalau kita dapat nilai 100 pasti itu sama dengan udah gagal. Nggak lolos. Nggak lolos langsung Pak. Nah, di sini kita lihat nih, penjadwalan kegiatan ada penilaiannya, penyusunan anggaran, jadi nilai juga, rincinya segala macam itu jadi poin penilaian. Ini kalau kita sudah lolos administrasi daring 1 tadi. Next.
Nah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan juga dari tadi. Ini slide-nya aja untuk dibaca, tapi secara ini saya sudah menyampaikan kita harus menyampaikan gagasan yang unik. Kemudian di tinjauan pustaka, kita lihat ini di tinjauan pustaka harus ada state of the art-nya. Jadi di situ dibilang di tinjauan pustaka itu tidak boleh yang kita cantumkan di situ adalah state of the art, itu artinya orang sudah melakukan penelitian apa. Terus yang berbeda ya kita akan meneliti apa? Beda punya kita dengan punya orang lain apa? Itu yang harus dicantumkan di state of the art-nya. Dan setiap misalnya ada data itu harus ada rujukannya. Ini juga ada poin nih yang banyak juga terjadi, mahasiswa rata-rata banyak yang bikinnya asal aja. Sumber rujukan harus bersifat ilmiah dan jumlahnya memadai. Ada yang memasang daftar pustakanya 20. Yang dikutip cuma 2. Nah, otomatis itu udah nilai maksimal, sayang banget kalaupun bagus-bagus ternyata kita dikalahkan dengan hal-hal yang seperti ini, dengan hal-hal yang sebetulnya sudah diatur di panduan. Cuma kayak gini Pak Zakaria, tahun lalu saya mengajak mahasiswa itu bagi saya itu cukup berat, pelan-pelan mengajak mahasiswa. Kemudian mengajak dosen itu juga kayak jadi tantangan berat juga bagi saya, karena kebanyakan pengalaman kita kemarin, makanya saya itu harusnya ininya di pimpinan, kalau misalnya ketua jurusan kah atau WD1 kah atau pimpinan lebih tinggi kah yang menyatukan itu gitu. Tahun kemarin saking saya semangat, saya membimbing 30 proposal. Tapi satu dosen itu kan bolehnya 10. Ya kan? Iya. Nah, karena teman-teman kolega saya pada sibuk, saya tempel-tempelin. Namanya saya tempel ya, tapi saya yang mereview. Saking semangatnya Pak. Jadi, contohnya yang kemarin kita ada lolos GFK. GFK itu saya pakai nama Pak Ardian, karena beliau sibuk, jadi saya pakai nama Pak Ardian. Tapi itu kan lolos. Tapi semua yang mengcreate itu adalah saya. Merekrut mahasiswanya, mereview, membimbing 30 orang saya kumpulkan Pak. Terakhir saya keblinger sendiri. Tapi saya berprinsip banyak, tapi kan 1-2 pasti ada yang lolos deh. Saya pikir saya udah tekad. Dan tahun ini itu juga tantangan. Saya baru bisa merekrut dosen 1 orang bantu saya. Dan saya sudah bikin grup sendiri, WA grup sendiri, ini sendiri dengan mahasiswa untuk saya bimbing PKM. Ini nggak tahu lah Pak, niatnya 1-2 lolos, alhamdulillah dah. Yang penting ini Pak, saya butuh beberapa orang dosen. Jika saya lupa silap, ada dosen lain yang mengingatkan, Bu ininya kurang bagus. Ya, jadi seharusnya di tim-tim yang di universitas-universitas yang besar itu mereka saling cross check, bukan di tingkat mahasiswa aja mereka saling cross check. Di antara dosen juga saling mengingatkan cross check. Misalnya nih Pak Zakaria mau bimbing 5 Bu Melvi, ini proposal bimbingan mahasiswa saya, tolong dilihat mana ada yang silap. Karena manusia itu penuh dengan tempat yang lupa, silap. Nah mungkin di Pak Zakaria nggak kelihat, di saya kelihat. Dan karena saya mengerjakan punya saya yakin udah benar-benar begitu Pak Zakaria, Bu ini ketinggalan. Nah itu loh Pak, itu jawaban menurut saya, itu jawaban kenapa proposal anak-anak kita banyak yang tidak lolos didanai itu, karena dosen bekerja sendiri, pembimbing bekerja sendiri dengan timnya. Kita belum ada yang dalam satu wadah kita saling saling cross check, membantu gitu. Karena saya yakin walaupun saya reviewer, buktinya punya saya nggak ada yang lolos tuh kemarin. Setelah saya teliti, saya review lagi bimbingan saya kemarin, karena saking banyaknya saya bimbing, saya nanya mahasiswa, daftar pustakanya ya nak ya di ini, iya Bu, udah Bu. Saking banyak saya kan nggak baca lagi. Begitu saya lihat nggak lolos, kenapa nggak lolos? Saya baca daftar pustakanya. Ya Allah, daftar pustaka 10 yang dicantumkan cuma 5 coba di dalam. Ya wajar lah nilainya nggak maksimal gitu. Dan itu jadi penyesalan. Makanya tahun ini saya nggak mau gitu lagi. Makanya saya bilang, Bu Melvi jadi narasumber di sini saya mau. Saya mau aja Pak, jadi supaya saya bisa kontak dengan dosen-dosen yang punya passion yang sama dengan saya untuk membimbing mahasiswa itu lillahi ta'ala. Emang niatnya benar-benar membimbing mahasiswa ini, jadi kita kerjanya tuh happy gitu Pak.
itulah salah satu tujuan saya mau menjadi narasumber. Dan juga Pak, kita reviewer disuruh menilai itu secara online. Saya membuat reviewer itu offline. Jadi saya bikin data Excel-nya. Semua proposal yang masuk saya download, saya nilai dulu offline, saya bikin data Excel-nya. Maksud saya adalah ketika saya sharing jadi narasumber ini, saya bisa paparkan bagaimana saya mereview. Tapi karena ini online, saya tidak berani nge-share file itu. Nanti saya kena undang-undang etika menjadi reviewer. Saya nggak mau. Tapi kalau masih itu di dalam laptop saya paparkan, saya nggak ada masalah. Tapi kalau itu sudah berpindah, saya tidak punya jaminan bahwa itu tidak akan pindah ke yang lain. Dan jika itu benar, itu akan menjadi akan menjadi dosa saya nanti gitu. Nah, saya tidak berani. Sebenarnya saya punya data, bagaimana bisa saya cepat mereview, itu saya punya data semua. Udah 2 tahun ini saya mereview semua proposal yang saya review itu saya simpan, saya download semua, tabel penilaiannya ada, sebetulnya biasanya saya paparkan nih, ini loh yang menyebabkan tidak lolos. Gitu, Pak. Mungkin bisa di-share ke individu seperti Bu Eko atau saya, Bu Melvi? Nah, saya nggak berani, Pak. Off the record. Itu yang saya dari kemarin saya tidak berani, saya greget banget. Kalau bisa saya tadi saya bilang kalau bisa saya yang jadi host nih. Kalau saya jadi host, saya bisa share. Iya itu ya. Ininya. Tapi kalau kita pakai Google Meet, nggak pakai Zoom, peserta pun bisa nge-share slide. Next ini slide. Nah, ini metode. Saya pikir ini untuk dosen-dosen udah makanan kita sehari-hari dengan mahasiswa juga. Metode yang kita gunakan, nah dalam kita kalau penelitian itu kan apalagi orang-orang FMIPA, metodenya harus jelas. Metode inikah atau metode berdasarkan siapakah yang kita pakai, metode apa yang kita pakai, kita terapkan. Yang penting kita dapat data. Nah, karena nanti reviewer itu misalnya punya orang biologi, belum tentu dosennya yang mereview itu adalah reviewer orang biologi. Saya banyak mereview, nah itu kita manfaatkan, reviewer juga memanfaatkan, kita disuruh cari di Google. Untuk judul, untuk apa, kita disuruh memasukkan beberapa paragraf, taruhin di Google, jika itu sudah ada di internet, berarti nggak poin penilaiannya kecil lagi gitu. Jadi tetap kalau saya sih selalu menyarankan mahasiswa cek dulu plagiarismenya, walaupun di panduan tidak ada, tapi faktanya kami reviewer disuruh ngecek. Similarity lah Ibu maksudnya ya Bu ya? Similarity-nya Pak, similarity-nya kita disuruh cek reviewer untuk melihat bahwa itu original atau enggak. Walaupun di panduan enggak, mungkin kayaknya di sini juga rahasianya kali Pak, banyak kita yang gugur. Tuh. Nah, ini ke panduan untuk penelitian nih. Prosedur penelitian harus diungkapkan secara jelas, dan itu sudah jelas untuk orang eksakta. Penggunaan alat, aktivitas, karena di situ juga setiap anggota itu juga harus jelas. Si A ketua mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa. Ada tabel pembagian tugas masing-masing, dan itu ada nilainya. Next. Nah, yang akan kita lihat sini adalah janji kita, misalnya luarannya apakah, kalau penelitian pasti artikel ilmiah. Itu ketika kita sudah lolos didanai, masuk ke PIMNAS, ada progres, ada MONEF, nah ini harus terpenuhi ini semua. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita mengambil PKMPE, enggak serta-merta bahwa itu langsung dapat. Jadi ininya semua udah harus dipikirkan. Jadi salah satu kiat juga Pak Zakaria, penelitian dosen itu kan ada di situ melibatkan mahasiswa. Di mahasiswa itu jadi PKM, di kita juga bisa jadi penelitian. Jadi
dengan misalnya kita dapat hibah, dosen dapat hibah, atau tanpa dapat hibah penelitian dosen itu bisa disupport, dibantu oleh mahasiswa. Cara mahasiswa bantu ya kita libatkan melalui PKM ini tadi. Jadi mahasiswa yang ikut PKM itu bukan ide dari mahasiswa, ini dari mahasiswa. Harusnya kan itu mengakar ikut dengan dosennya. Next. Nah, di sini kan nih, untuk penjadwalan itu menggunakan format sesuai dengan panduan. Jadwal penelitian harus lengkap, jelas waktu dan personalnya. Ini yang dibilang tadi. Dalam diagram jadwal pengerjaannya itu harus jelas. Kemudian di situ di lampiran itu juga ada si A mengerjakan apa. Nah, itu harus sinkron semua di sini. Dan itu semua ada poin penilaiannya. Next. Nah, ini rincian. Di situ ada jelas. Tidak boleh misalnya beli laptop. Itu udah sangat jelas nih. Untuk membeli ATK maksimal kertasnya 2 rim. Jadi ini harus dibaca benar-benar. Nih, yang tidak diperkenankan ini harus kita perhatikan nih. Tidak diperkenankan. Di panduan nih, kalau usulan biaya nih. Rasio dana operasional dan administrasi adalah 80% dan 20%. Itu harus jelas. Jika ini tidak sesuai, reviewer akan berhitung. Jadi reviewer itu akan pegang kalkulator, Pak. Pegang sesuai nggak? Pegang kalkulator. Jadi kita reviewer pegang kalkulator. Melihat tabel yang di bab 4.1 tadi, kita lihat nih. Ini 80%, 20% nggak? Kalau nggak sesuai, poin nilainya kecil. Tambah lagi nih. Nah, kalau nih, item biaya yang tidak diperkenankan dalam RAPP. Ini kan tidak diperkenankan. Tapi ini tidak menggugurkan. Tapi dia mengecilkan penilaian. Ya, dia tidak menggugurkan, tapi mengecilkan. Saya ulang lagi bahwa ketika saya ada proposal mahasiswa, proposal PKM itu kemarin saya bilang bagus, tapi ada beberapa poin yang tidak dapat nilai maksimal. Ternyata ketika pengumuman, saya lihat nggak ada nama mahasiswa itu, yang reviewernya saya, yang saya review, nggak ada. Berarti yang diambil itu, saya menyimpulkan sendiri, yang diambil itu adalah nilai-nilai 700. Dan reviewer itu satu proposal bukan satu orang yang mereview, ada 2 orang. Nah, pada saat kita BIMTEK, jika reviewer 1 nilainya bagus, reviewer 2 nilainya tidak bagus, ada tim senior, reviewer senior lagi nih yang akan melihat siapa yang salah di antara berdua ini. Jadi ada tim penilai ketiga. Jadi PKM ini penilaiannya menurut saya sangat fair, jujur. Pertama kita blind, jadi kalau ada pemikiran nih kalau kita nggak ada ini nih nggak ada. Karena semua mereview itu adalah blind, terus reviewernya tidak 1 orang, 2 orang, 1 proposal, dan kita tidak tahu siapa 1 orang lagi itu. Kemudian jika ada nilai 2 yang sama atau yang mana, ada pihak reviewer yang ketiga. Biasanya yang ketiga ini yang lebih, yang sudah profesor-profesor yang udah tua-tua, yang udah dengkotnya PKM kami bilang. Jadi penilaian proposal ini fair. Jadi ini dibilang di sini nih, konsumsi sangat tidak boleh, honorium nggak boleh, pembelian komputer, laptop itu tidak boleh. Sewa katanya kemarin itu boleh, sewa. Maaf Bu Melvi, Ya, mohon maaf, masih ada 15 menit, kira-kira slide-nya gimana? Nah, coba next, lanjut slide saya. Oke, saya selesaikan di 1 aja, PKMP aja. Siap. Ya, yang nextnya bisa dibaca sendiri karena sudah lengkap di 5 bidang. Makanya saya bilang kalau PKM itu kayaknya 1 harian tuh. kami BIMTEK itu 3 hari loh Pak, dari 3 pagi hari sampai ya, insyaallah. 3 hari dari pagi kadang-kadang kita balik ke hotel itu udah jam 12 malam. BIMTEK itu Pak, untuk BIMTEK reviewer itu untuk mempelajari ini. Nah, kita lihat ini adalah yang lolos PKMP PIMNAS tahun 2017. Tahun 2017 masih boleh menggunakan singkatan buta. Apalah kesingkatannya yang aneh-aneh. 2000
kemarin 2020 kemarin 2020 itu nggak boleh lagi. Tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang aneh. Tapi dilihat nih, saya lihat nih, ini kan rata-rata nih punya orang MIPA semua yang lolos BIMNAS. Ini judul-judul yang lolos tahun 2017. Next. Next slide. Nah, ini kewirausahaan. Yang lain saya harap bisa dibaca aja ya, Pak ya. Yap, siap. Intinya udah di sini. Saya rasa dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan saya kembalikan ke Pak Zakaria deh. Baik Ibu, terima kasih. Wah, ini banyak benar catatan buat rekan-rekan mahasiswa ini ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat saya catat dan mahasiswa sambil menulis apa yang ingin ditanyakan kepada Ibu Melvi. Tapi beberapa catatan yang dapat saya sampaikan di sini. Pertama tadi yang sempat saya catat ya, bahwa himpunan itu untuk setiap kegiatan tidak sekedar laporan, tapi ada proposal kegiatan baru yang dapat diusulkan ke PKM, program kreatif mahasiswa atau PKM pengabdian kepada masyarakat. Itu yang sempat saya catat. Yang kedua, mahasiswa daerah itu potensi untuk membangun daerah asalnya. Jadi mahasiswa yang mengikuti PKM, kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari PKM-nya, dan itu merupakan potensi untuk membangun daerah asalnya. Kemudian ide PKM dapat dijumpai dalam tanda petik dari jalan-jalan saja udah bisa mendapatkan ide apa PKM-nya. Kemudian inspirasi adalah dapat diperoleh dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan PKM penelitian itu untuk ilmu kita di MIPA ini yang eksak bersumber dari baca atau review jurnal. Kemudian yang perlu digarisbawahi untuk jurnal ini, keywordnya kalau dapat yang bahasa Inggris agar dapat ilmu untuk risetnya. Kemudian yang perlu juga saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh narasumber Ibu Melvi, bahwa intinya bahwa kita harus taat aturan atau taat panduan, sehingga tidak sekedar dibaca langsung dibuang oleh reviewer karena kita tidak taat aturan atau tidak taat panduan. Dan dari konten yang perlu disampaikan di sini, sinkronisasi isi dan lampiran itu perlu dicatat, karena kesalahan di dalam hal ini akan membuat proposal kita jadi tidak bermakna. Kemudian kerja tim, dosen dengan dosen, dosen dan mahasiswa, atau mahasiswa dengan mahasiswa. Terakhir yang bisa saya catat bahwa tingkat similarity itu harus juga dijadikan sebagai suatu acuan walaupun tidak tertulis di dalam panduan. Demikian kalau yang dapat saya rangkum, Bu Melvi ya, sambil menunggu tanggapan ataupun pertanyaan dari mahasiswa, ini bisa langsung di unmute speakernya, kemudian bisa langsung ke narasumber. Silakan rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang mau disampaikan. Yang sudah siap untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, kita masih ada waktu 10 menit. Untuk 3 orang aja penanya dulu untuk session pertama ini. Cukup jelas atau memang gimana dengan apa yang disampaikan tadi? Ya, sambil menunggu apa yang mau ditanyakan, dan perlu juga diperhatikan konten. Menurut Ibu Melvi, state of the art atau novelty-nya juga itu perlu diperhatikan ya. Jadi apa yang ingin kita kerjakan, apa yang kebaruannya atau novelty-nya. Dan terakhir juga di konten perlu cara kita merujuk referensi atau istilah kita citasinya.
Jangan sampai bahwa referensinya 5, yang dirujuk cuma 2. Sehingga itu menjadi alasan reviewer untuk langsung membuang tanpa memeriksa lagi keseluruhan proposal kita. Oke, lanjut ke mahasiswa. Ada nggak yang mau disampaikan ini? Ayo, mumpung ini narasumbernya qualified banget ini, ya. Reviewer tingkat nasional loh. Jadi, siapa? Reza izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Silakan, Riza. Jadi tahun kemarin saya ajuin PKM kan ya, Pak, PKM penelitian. Nah, anggota saya itu ada yang disingkat jadi M. Iqbal Setiawan. Di keterangan di KTP, di KK, semuanya juga sama. Nah, kata ini nggak boleh disingkatkan ya, Pak. Iya. Jadi kata dosen pembimbingnya, ya udah tulis nama aslinya aja. Terus lampirin akte, kakak, atau surat penunjang lainnya. Terus kata dosen pembimbingnya, lampirin KTP. Jadi saya di dalam proposalnya itu lampirin KTP, otomatis apa sih? Lembar KTP-nya itu jadi lembar KTP. Lembar proposalnya itu bertambah halaman ya, Bu. Nah, itu bagaimana? Bisa langsung dijawab sama Ibu Melvi? Ya, saya langsung jawab aja ya Pak ya. Iya. Biasanya kalau namanya itu ada singkatan bukan KTP-nya yang dilampirkan, tapi akte kelahirannya. Oh. Jadi akte kelahirannya itu dilampirkan bahwa itu memang benar namanya sesuai dengan akte kelahiran. Jadi kalau di dokumen lain masih singkatan, yang dipegang oleh tim PKM itu adalah akte kelahiran. Jika di akte kelahirannya memang singkatan ya nggak masalah. Jumlah halaman lampiran juga bertambah, tidak masalah. Atau di dalam namanya M. Yusuf, dalam kurung, akte dilampirkan. Berarti ada lampiran. Jadi si reviewer akan melihat ada lampiran akte di bawahnya. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi yang dipegang itu bukan KTP atau bukan yang kakak atau yang lain. Yang dipegang itu adalah akte kelahiran. Gimana yang menanyakannya tadi? Bahwa disingkat boleh, tapi harus melampirkan aktenya. Kalau memang akte itu memang adalah singkatan juga. Oke, yang lain berikutnya. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan lanjut. Oke. Perkenalkan Ibu, nama saya Lanang Ramadi, mahasiswa kimia. Apabila dalam teknik penelitian saya menggunakan metode identifikasi menggunakan beberapa jenis spektro. Nah, sedangkan tadi pada anggaran itu tidak disarankan melebihi 1,5 juta kalau tidak salah. Nah, artinya di sini apakah saya harus merubah metode saya atau mengurangi cakupan dari proses penelitian saya begitu, Ibu? Kurang lebihnya terima kasih, Bu. Jadi nih, berarti dana 1,5 juta tadi kalau yang punyanya Lanang tadi harusnya biayanya berapa? Misalkan spektro itu kan kita nggak murah juga ya Bu, misalkan lebih dari 1,5, misal 2. Nah itu bagaimana ya Ibu? Ya, jadi di situ tetap aja tidak boleh maksimal 1,5 juta, tetap harus 1,5 juta. Intinya ini juga salah satu kiat bahwa penelitian ini tidak akan berhenti kan kalau PKM-nya gagal. PKM ini adalah membantu penelitian kalian. Makanya kalau di aturannya 1,5 ya buat aja 1,5. Kalau lolos kan artinya ada dana bantuan. Even kita menggunakannya lebih, tapi itu di proposal tidak dicantumkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi lebih jangan, kurang boleh ya Bu ya? Kurang boleh Pak. Silakan adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Masih ada adik-adik mahasiswa? Yang dari matematika mana ini orangnya? Matematika ini mohon maaf Ibu, bukannya kita ini
tapi nggak pernah lolos Bu dari tahun ke tahun. Padahal berasa udah bagus banget. Misalnya kemarin kita ngajuin penggunaan aljabar bulan untuk membangun prototipe perilaku gemetar pada orang tua. Nggak juga tembus Bu, padahal sudah melibatin orang komputer. Gini Pak, biasanya kita reviewer itu konten itu namanya daring kedua itu kadang-kadang karena bukan ahli kita ya, Iya, pasti betul. diloloskan, biasanya diloloskan. Saya yakin itu mungkin ini apa ya, lolos didanai. Saya yakin itu lolos didanai. Karena pengalaman saya tanya sama teman-teman reviewer itu kalau bukan di bidang kita kira-kira ini ya lolosin aja. Mereka begitu. Jadi rata-rata diloloskan ya Pak. Tapi saya yakin itu masalah administrasi ininya. Makanya jam 1 siang ini nanti Pak, saya itu diundang oleh himpunan mahasiswa kimia apa biologi yang undang saya, kimia deh kayaknya. Nah, kami coaching itu adalah saya minta kepada ketua himpunannya, saya nggak mau memaparkan lagi, karena mau memaparkan sudah. Saya mau coaching proposal yang sudah ada, kita bedah, di mana letak salahnya. Bedah proposal ya Bu ya? Kita bedah proposalnya, di mana letak itu dinyatakan. Pastikan yang adik-adik yang udah mengusulkan tahun lalu, serius dong, di mana gagalnya proposal saya. Nah, yang nanti siang saya jam 1 udah jadwal lagi sama himpunan mahasiswa kimia. Saya bilang saya tidak mau, bukan ya, penyampaian materinya saya kurangi. Saya minta coaching atau bedah proposal yang kemarin udah diajukan dan ternyata tidak lolos, kita bedah. Kita lihat di mana letak salah proposal itu, gitu Pak. Baik Ibu Melvi, masih ada adik-adik mahasiswa yang ingin disampaikan? Masih ada sekitar 3 menit lagi kalau menurut jadwalnya. Kita berhenti di 10.30. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi. Adik-adik mahasiswa. Biar tembus tahun ini agak banyak dikit. Cukup ya? Yakin ini? Kayaknya Bu Melvi, adik-adik mahasiswa cukup untuk sementara ini. Mungkin nanti kalau menghubungi lewat secara personal ya mohon dibantu Ibu mahasiswa FMIPA ini ya Bu ya. Iya Pak, saya memang dari awal saya juga bilang sama Bu Eko bahwa di event-event nasional itu saya suka greget. Aduh, Unila kapan muncul nih? Aduh, Unila kapan muncul? Maksud saya muncul kita Pimnas, kita naik panggung gitu loh Pak, rame-rame. Itu sih mimpi saya. Jadi ayo dosen-dosen, yuk kita gabung yuk, kita punya paguyuban sendiri reviewer PKM gitu loh Pak. Ayo Pak Jakaria kita buat yuk paguyuban ini, paguyuban dosen reviewer PKM gitu Pak. Karena kalau kita nggak kita keroyok kayaknya susah kita sendiri-sendiri gitu Ibu. Pak. Siap banget Ibu, malah dengan senang hati menerimanya ini kayaknya. Siap. Iya, kita bikin paguyuban ini deh, paguyuban PKM. Jadi dosen-dosen yang memang berminat membimbing mahasiswa di PKM, kita mereview bareng-bareng. Karena kalau kita menunggu dari atas, dari pimpinan kayaknya lama banget deh. Kita aja deh yang di bawah, kita jalan. Saya kemarin sudah nawarkan juga kepada ketua jurusan Pak Kanedi. Pak Kanedi ya? Biologi. Iya Pak, biologi ya Bu ya? Ya. Saya juga minta, ayolah kita buat kita bikinlah paguyuban dosen-dosen PKM yang memang punya jiwa PKM gitu. Yang kita membimbing mahasiswa itu memang lillahi ta'ala bareng-bareng lah belajar. Karena kalau saya berprinsip adalah saya membimbing mahasiswa PKM, membenahi proposal mahasiswa, otomatis membenahi proposal saya sebagai dosen juga. Itu sifatnya. Makasih Pak Zakaria, Bu Eko, ininya. Yap, Ibu, terima kasih banyak Ibu Melvi atas arahan-arahan untuk adik-adik mahasiswa kita dan juga termasuk saya. Insya Allah mudah-mudahan ini penuh dengan keberkahan dan semoga pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang motivasi untuk PKM ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen dan mahasiswa serta pimpinan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini,
Saya yang bertugas pada pagi menjelang siang ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau sedikit-sedikit menyelisihi pembicaraan Bu Melvi tadi, itu karena untuk menyemangati kegiatan ini. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC untuk mengambil alih jadwal berikutnya. Sekali lagi Bu Melvi, terima kasih banyak. Semoga berkah ya Bu Melvi ya. Sehat selalu. Amin Pak, amin. Ya. Saya akhiri dengan ucapan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.